Oke, salam teman-teman. Ketemu lagi untuk pertemuan kajian gender. Ini pertemuan keempat yang membahas secara khusus kaitan antara gender dan pasca kolonialitas. Keempat dan terakhir untuk topik khusus ini. Dan hari ini kita kembali akan membahas persoalan maskulinitas yang sudah sempat kita bahas juga di awal perkuliahan ini, agak di awal perkuliahan ini dengan cukup mendalam dan akan kita lanjutkan lagi hari ini. Baik, saya akan share screen. Jadi ini topik kita hari ini, maskulinitas dan relasi kuasa global. Jadi kita akan melihat bagaimana maskulinitas itu dikonstruksi dalam konteks yang tertentu, yaitu kolonialisme, dan bagaimana kolonialisme memiliki pengaruh yang cukup besar dan sangat berbekas sampai saat ini dalam konstruksi maskulinitas ini. Menariknya itu berlaku baik bagi konstruksi maskulinitas di budaya terjajah, tapi juga bahkan di budaya penjajah. Nah, sekedar untuk sedikit mengingatkan, seperti yang sudah kita bahas sepanjang perkuliahan ini, gender umumnya dipahami sebagai hasil konstruksi sosial, dan itu berlaku tentu saja bukan hanya bagi femininitas, tapi juga maskulinitas. Jadi ya segala hal berkaitan dengan maskulinitas, apa itu sifat maskulin, sifat khas laki-laki, bagaimana laki-laki memahami identitasnya, perannya, semua itu bukan hal yang terberi begitu saja, tapi sifatnya konstruksi sosial, artinya kontekstual, lahir dari konteks tertentu, baik historis maupun lokal, sifatnya plural karena memang di berbagai konteks beda-beda konstruksinya, dan sifatnya cair, bisa berubah. Nah, jadi ya ada tentu dengan demikian maskulinitas itu selalu lebih dari satu. Jadi ya banyak jenis maskulinitas yang tersedia. Kemudian maskulinitas bisa berubah baik bagi individu maupun bagi sebuah masyarakat secara keseluruhan, bisa ada perubahan nilai tentang apa artinya jadi laki-laki, bagaimana peran laki-laki, apa sifat ideal laki-laki dan sebagainya. Nah, maskulinitas itu kita lihat secara lebih dalam hari ini, terkonstruksi selalu di konteks tertentu, konteks lokal dan historis tertentu, dan termasuk di konteks kolonial. Jadi sering sekali mungkin kita bayangkan kalau kita mendengar maskulinitas terkonstruksi di konteks lokal dan historis tertentu, mungkin kita bayangkan berarti ada maskulinitas Jawa di masa tertentu atau maskulinitas Indonesia. Jadi ya tergantung misalnya etnis, tergantung konteks tempat atau masa tertentu. Itu yang paling berpengaruh. Dan itu memang benar cukup penting dan perlu dibicarakan, tapi hal yang menjadi fokus utama di sini adalah justru betapa kolonialisme ini juga menjadi bagian dari konteks itu. Nah, jadi bukan sekedar
budaya lokal, tapi juga kolonialisme sebagai sebuah proses historis yang pengaruhnya sangat menyeluruh, itu juga sangat berperan dalam konstruksi maskulinitas. Nah, untuk melihat hal ini, saya ingin sedikit sharing di sini tentang sebuah buku yang menurut saya cukup relevan dalam konteks ini. Dan saya pribadi banyak mendapat gagasan baru dari membaca buku itu, walaupun buku tersebut juga sebenarnya sudah cukup lama, bukan buku yang sangat baru, tapi gagasan-gagasannya itu bagi saya tetap terasa sangat segar dan orisinal, yaitu buku pemikir pasca kolonial asal India, Ashish Nandy, yang judulnya The Intimate Enemy, Loss and Recovery of Self Under Colonialism. Jadi di buku ini antara lain Nandy membahas psikologi kolonialisme, termasuk unsur gendernya. Jadi bagaimana ideologi gender tertentu itu dimanfaatkan sebagai bagian dari wacana kolonial, sebagai wacana kolonial itu dibentuk oleh atau bersifat gender. Nah, itu sangat diperlihatkannya dengan jelas. Kemudian bagaimana kolonialisme mengubah konstruksi gender. Baik seperti yang sudah saya katakan tadi, yang menariknya, baik bagi penjajah, bagi terjajah maupun bagi penjajah juga. Jadi ya Nandy memperhatikan bukan hanya budaya terjajah, dalam kasus ini India, tapi juga budaya penjajah sendiri, Inggris dalam kasus India, bagaimana dalam budaya penjajah sendiri juga terjadi perubahan lewat proses kolonisasi. Nah, jadi di sini Nandy berbicara tentang sesuatu ya ketika di bagian yang di mana dia masuk ke persoalan gender ini. Tulisan yang saya bicarakan ini sebetulnya tidak hanya berbicara tentang gender, jadi itu hanya satu unsur. Dan mungkin sebagian dari kalian, terutama yang sudah semester 3 ke atas, sudah akrab dengan nama Nandy ini, dan tulisan ini karena dibaca juga di kajian pasca kolonial. Bagi yang baru semester 1 nanti akan berjumpa lagi dengan buku ini, kecuali saya akan dibacaannya belum tahu, tapi sepertinya tetap akan membahas ini. Nah, tapi ya di kuliah kajian pasca kolonial saya tidak terlalu berfokus pada unsur gender ini. Jadi di sini yang lebih saya fokuskan adalah persoalan tersebut. Nah, di sini Nandy berbicara tentang sesuatu yang dia sebut sebagai homologi antara dominasi seksual dan dominasi politis, atau dominasi antar gender, antara laki-laki dengan perempuan, dan dominasi politis antar penjajah dengan terjajah. Nah, yang dimaksudkan dengan homologi ini adalah bahwa penjajah ini menempatkan diri, ini salah ketik, menempatkan diri terhadap terjajah seperti seorang tuan yang mengatur bawahannya dengan cara yang maskulin, yang berwibawa, jantan. Jadi ya mengatur dengan gaya khas laki-laki dominan, dan sekaligus juga seperti seorang suami terhadap istri. Jadi peran penjajah
seakan-akan sebagai suami dalam sebuah relasi suami istri yang sangat tidak seimbang, di mana suami menduduki tempat yang lebih yang superior, yang berkuasa, yang mendominasi istri, yang bertugas membimbing, menuntun istri. Nah, jadi ya di situ penjajah berperan seperti itu, sedangkan terjajah berperan sebagai pihak perempuannya. Nah, jadi itu yang dimaksudkan Nandy dengan homologi. Nah, di mana memang dalam kolonialisme yang dia amati di India, itu yang terjadi, jadi terbentuk hubungan semacam itu. Jadi seakan-akan hubungan antar penjajah dan terjajah adalah hubungan antar laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian di situ Nandy sedikit berefleksi tentang bagaimana hal itu terwujud, dan dia melihat betapa di awal ketika kolonialisme diawali tapi belum benar-benar bersifat struktural, hal itu tidak segera terjadi. Jadi itu adalah sebuah proses bagaimana munculnya homologi tadi. Nah, jadi ya Nandy di sini menggambarkan betapa di awal serupa sebenarnya dengan di Nusantara, di awal orang Inggris mulai datang ke India dalam konteks perdagangan, dan belum ada hubungan penjajahan yang formal antara negara Inggris dengan koloninya, tapi lebih kepada company perdagangan seperti VOC di Nusantara. Nah, di situ kemudian awalnya orang Inggris datang ataupun orang Eropa lain cenderung lebih berbaur dengan pribumi dan mengadopsi banyak aspek dari budaya pribumi. Jadi misalnya dalam hal pakaian, makanan, gaya hidup, bahkan Nandy juga menyebut bahwa sebagian orang Eropa itu bahkan mengikuti agama atau ritual agama orang lokal, orang Hindu. Jadi ya benar-benar berbaur saja dengan orang lokal dalam usahanya untuk mencari keuntungan di negeri baru ini. Nah, hal itu baru mulai berubah saat kolonialisme bertransformasi dari sekedar hubungan dagang ini menjadi relasi kuasa yang lebih formal, lebih terstruktur antara negara Inggris dengan jajahannya. Nah, di situ kemudian mulai ditata hubungannya, orang Eropa mengambil jarak, menempatkan diri sebagai pihak yang superior, dengan yang terjajah dilihat sebagai inferior, sebagai kurang beradab, dan sebagainya. Nah, maskulinitas kolonial yang tadi digambarkan, ya, di mana penjajah menempatkan diri seakan-akan sebagai laki-laki yang dominan terhadap pihak perempuan atau terhadap pihak istrinya. Maskulinitas jenis itu yang agresif, yang menindas, itu terbentuk bersama dengan proses historis itu. Nah, proses historis serupa bisa kita amati juga di Nusantara sebetulnya. Jadi sangat mirip
di awal orang Belanda itu cenderung berbaur, misalnya menggunakan bahasa lokal, pakaian lokal, sangat berbaur dalam arti misalnya mencari pasangan orang lokal. Awalnya kan yang datang lebih banyak laki-laki Belanda saja, kemudian mencari pasangan perempuan lokal yang disebut nyai. Nah, jadi ya ada banyak momen di mana kebiasaan budaya para penjajah ini menjadi sangat hibrid, mengambil banyak unsur dari budaya terjajah tanpa merasa ada persoalan di situ. Tapi kemudian ketika kolonialisme lebih diformalkan, nah di Nusantara pun jadi hal serupa seperti yang digambarkan oleh Nendi di sini, bahwa ada penertiban tertentu. Misalnya orang Belanda mulai diharapkan untuk hidup dengan gaya hidup yang dianggap sesuai dengan status sosialnya dan sesuai dengan kebiasaan orang Belanda. Jadi misalnya penataan rumah, pakaian, juga bahasa yang digunakan, itu semua harus berbeda dari pribumi dan harus bersifat Eropa atau Belanda. Jadi ya ada usaha untuk terus-menerus menegaskan perbedaan antara dua pihak ini, penjajah dan terjajah, jangan sampai menjadi sama, kelihatan sama. Nah, dan hubungan tentu menjadi lebih hierarkis dalam proses tersebut. Nah, baik, kembali ke tulisan Nendi. Jadi Nendi menyimpulkan bahwa dalam proses itu, maskulinitas yang terbentuk dalam proses itu, maskulinitas dominan yang ditawarkan atau diperankan terus-menerus oleh penjajah dalam fungsinya atau dalam pekerjaan menjajahnya ini, ada maskulinitas yang seperti ini. Jadi manliness in the dominant culture of the colony adalah manliness yang ditunjukkan dengan agresi, dengan pencapaian, dengan kontrol, dengan persaingan, dan dengan kekuasaan. Nah, jadi ya menarik betapa dia Nendi di sini menunjukkan betapa bahwa itu bukan, atau Nendi melihat ini bukan sebagai semacam maskulinitas yang memang sudah dari awal dimiliki oleh orang Eropa atau yang dibawa dari Eropa, tapi ini maskulinitas yang terbentuk lewat proses penjajahan itu sendiri. Jadi ya seperti itu yang diperankan. Nah, Nendi kemudian melanjutkan dengan membahas pengaruh maskulinitas semacam itu dan juga pengaruh kolonialisme sendiri terhadap budaya setempat. Jadi ya ketika terjadi dominasi semacam itu dan ketika orang Inggris sebagai penjajah memerankan maskulinitas yang seperti itu, bagaimana reaksi orang India sendiri, khususnya laki-laki India sendiri. Nah, di situ Nendi menggambarkan betapa sebetulnya dalam tradisi India dan tradisi Hindu, imaji gender itu sangat plural, termasuk maskulinitasnya. Jadi ada sekian jenis maskulinitas yang ditawarkan oleh tradisi yang ada, oleh teks-teks yang ada, yang memang sangat beragam. Dan di antaranya salah satu yang sebenarnya jenis maskulinitas yang tadinya cukup dihargai adalah
maskulinitas yang cenderung sifatnya androgin. Androgin artinya maskulinitas yang unsur femininnya cukup tinggi, jadi ya semacam identitas antara femininitas dan maskulinitas di tengah-tengah. Maskulinitas yang sifatnya lembut, seperti misalnya dalam identitas kasta Brahmana sebagai kasta terpelajar dan agamawan yang tidak punya peran misalnya harus punya kekuatan fisik menunjukkan agresivitas fisik dan sebagainya, tapi lebih kepada mengajarkan nilai-nilai agama, tapi juga maskulinitas yang tercermin di figur-figur mitologi yang juga kita kenal di Nusantara, seperti figur Rama, Kresna, yang tokoh-tokoh yang lembut dan halus. Nah, figur-figur seperti itu ya cukup dihormati di masyarakat India sebenarnya. Nah, Nandi kemudian menggambarkan betapa di situ kemudian terjadi perubahan dalam budaya India sendiri ketika wacana kolonial tadi atau jenis baru maskulinitas dari penjajah tadi kemudian mulai kelihatan dan mulai membawa implikasinya. Nah, orang India sendiri merasakan dominasi maskulinitas yang agresif, yang penuh persaingan, penuh kekuasaan tadi, sehingga dengan adanya maskulinitas semacam itu atau dominannya maskulinitas semacam itu, maskulinitas tadi ala Brahmana, ala Rama atau Kresna itu terlihat lemah, terlihat feminin, bahkan mungkin agak kekanak-kanakan. Nah, dengan demikian maskulinitas yang tadinya cukup dihormati itu kemudian dirasakan sebagai hal yang memalukan. Karena juga dari penjajah sendiri ada pandangan semacam itu. Nah, jadi ya ada perubahan nilai di situ. Nah, sebagai respon, kemudian konstruksi maskulinitas dalam budaya India itu mulai berubah dengan mengedepankan identitas satria. Jadi tetap merujuk ke budaya India sendiri, identitas satria, tapi maskulinitas ini sifatnya lebih serupa dengan penjajah Inggris, penjajah Inggris, yaitu gagah, agresif, kuat secara fisik, berotot. Jadi ya ada penggalian untuk mencari maskulinitas lain yang tetap dipahami sebagai maskulinitasnya India, tapi dirasakan lebih bisa menandingi maskulinitas penjajah. Nah, artinya maskulinitas pribumi ini disesuaikan dengan maskulinitas penjajah, tapi hal itu dipersepsi dan direpresentasikan justru sebagai bagian dari identitas India yang otentis. Jadi ini yang unik. Jadi bukan mengapropriasi budaya Barat, budaya penjajah secara langsung dengan mengatakan atau dengan secara terbuka meniru penjajah. Nah, tapi justru hal itu direpresentasikan sebagai sesuatu yang sebetulnya sudah ada di dalam tradisi India.
Nah, Nandi memberi banyak contoh yang beragam. Tapi intinya adalah bahwa ada teks-teks tradisi dan teks yang digali, kadang-kadang dimaknai ulang, atau teks yang mungkin tadinya tidak penting, ada atau tidak terlalu banyak dibahas, itu kemudian digali untuk membuktikan bahwa sebetulnya maskulinitas ala India itu adalah seperti atau serupa dengan maskulinitas penjajah. Jadi ya untuk semacam usaha untuk menandingi maskulinitas penjajah, menunjukkan bahwa sebetulnya di tradisi kami ya juga seperti itu, dan kami juga sama kuatnya, sama agresifnya, sama dominannya. Jadi ya mengcounter serangan, katakanlah dengan serangan balik, dengan meniru serangan yang serupa. Nah, misalnya salah satu contoh berkaitan dengan Ramayana. Nah, jadi di kutipan ini Nandi menggambarkan bagaimana maskulinitas yang tadinya dipersepsi sebagai negatif dalam budaya India, jadi kualitas raksasa, kualitas rahwana yang dia sebut sebagai hypermaskulin, dalam teks tertentu kemudian malah diangkat menjadi maskulinitas yang dianggap lebih benar, lebih dewasa. Jadi seakan-akan maskulinitasnya yang lembut, maskulinitas Rama yang lembut tadi, itu maskulinitas yang kekanak-kanakan, sedangkan maskulinitas yang lebih dewasa yang dianggap justru yang diangkat di situ adalah tokoh Rahwana yang tadinya dianggap sebagai tokoh negatif. Jadi ya tokoh Rama yang manifested, jadi ya bernuansa, sangat plural, personalitasnya sangat tidak, ya mungkin tidak memiliki personalitas yang sangat terlihat tegas, di mana yang menurut ya Nandi, di mana sebenarnya sekian generasi sebelumnya memproyeksikan konsep kebaikan di tokoh Rama itu justru kemudian menjadi tokoh yang dianggap tidak maskulin, immature, ya tidak dewasa, keperempuan-perempuanan yang justru tidak lagi menjadi representasi kebaikan. Jadi ada perubahan nilai atau bahkan pembalikan nilai yang cukup ekstrem di sebagian teks yang ditulis di saat itu, yang dibahas dan di sini itu baik teks sebagian itu adalah teks sastra, sebagian juga teks agama. Nah, jadi ya itu yang terjadi pada budaya terjajah, di mengcounter maskulinitas yang agresif tadi dengan mencari rujukan agresivitas serupa di tradisi sendiri, kemudian menghadirkan itu sebagai tandingan, dan menganggap justru itu sebagai lebih asli, lebih otentis dari budaya sendiri. Jadi tidak secara terbuka meniru penjajah, tapi mengcounter dengan sesuatu yang direpresentasikan sebagai
jati diri yang asli. Nah, itu yang terjadi di pihak terjajah. Nah, kemudian Nandi beralih ke pembahasan tentang budaya terjajah sendiri. Jadi menurut Nandi, budaya terjajah ini juga berubah dalam proses penjajahan. Dan itu juga berkaitan dengan maskulinitas. Nah, di sini Nandi mengutip dari penyair Karibik, Aimé Césaire, salah satu penyair pasca kolonial yang cukup penting dan berpengaruh dalam bahasa Prancis. Ya. Jadi Aimé Césaire ini dalam kutipan ini mengatakan bahwa si penjajah dalam konteks untuk melegitimasi penjajahan menjadi terbiasa untuk melihat yang lain, yaitu terjajah sebagai binatang. Jadi seakan-akan bukan manusia tapi binatang yang pantas dijajah, diatur dan sebagainya. Nah, kemudian juga memperlakukannya sebagai binatang. Nah, dan ya menurut kata Césaire di sini ya sebagai ujung yang tajam, dan dengan itu si penjajah ini nyatanya mentransformasi dirinya menjadi binatang. Jadi ya karena mendominasi dengan kasar, memperlakukan manusia lain sebagai binatang, nyatanya yang terjadi justru bahwa si penjajah ini yang menjadi bersifat hewani, bersifat seperti binatang. Nah, ini yang di kutipan ini cukup merepresentasikan pandangan atau mengantar pada pandangan Nandi yang melihat betapa sebetulnya penjajahan itu sendiri mengubah budaya penjajah menjadi lebih kasar, menjadi merugikan budaya Eropa sendiri, yaitu menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai positif dalam budaya Eropa, dalam proses di mana orang Eropa sebagai penjajah ini mentransformasi diri menjadi kasar, menjadi dominan, menjadi binatang tadi. Nah, jadi ya budaya Eropa sendiri ini menjadi dirugikan ya, karena dia menjadi keras dan menjadi hypermaskulin. Jadi Nandi menggunakan istilah hypermaskulin ini menggambarkan maskulinitas ya seperti yang dia deskripsikan tadi ya, maskulinitas yang sangat agresif, yang sangat penuh persaingan, yang sangat bertujuan untuk menguasai tadi. Jadi ya hypermaskulinitas ini menurut Nandi muncul dalam konteks terjadinya penjajahan. Jadi lewat tindakan menjajah ini otomatis si penjajah harus menjadi lebih kasar, harus menjadi maskulin, hypermaskulin, dan dengan demikian itu menghapus unsur lembut, unsur feminin dalam budaya mainstream Inggris sendiri. Dan itu juga mengakibatkan penindasan terhadap perempuan meningkat, juga terhadap laki-laki yang dianggap terlalu feminin. Jadi ya misalnya Nandi melacak bagaimana laki-laki yang dianggap keperempuan-perempuanan ataupun laki-laki gay itu mulai mengalami peminggiran atau penindasan yang lebih dalam budaya Inggris. Nah, karena dominasi hypermaskulinitas
yang lahir dalam proses menjajah itu kemudian juga mempengaruhi tatanan gender di Inggris sendiri maupun di Eropa secara keseluruhan. Nah, jadi ya kita melihat betapa tadi ya baik terjajah maupun penjajah berubah tatanan gendernya, dan secara khusus di sini konstruksi maskulinitasnya lewat penjajahan itu sendiri. Jadi pengalaman penjajahan ini baik bagi yang melakukan penjajahannya maupun yang mengalaminya dan kemudian mengcounter, dua-duanya cenderung menjadi hypermaskulin, ya, justru karena proses mendominasi dan mengcounter dominasi itu. Nah, di akhir bab pertama bukunya, buku itu terdiri dari dua bagian. Nah, jadi ini yang saya bahas di sini adalah bagian pertama, jadi kira-kira setengah dari buku itu. Jadi di akhir bagian pertama ini, Nandy berusaha kemudian untuk mencari contoh-contoh yang berbeda, terutama dalam reaksi orang India. Jadi dia memperlihatkan betapa tidak semua orang India atau khususnya intelektual India, penulis India bereaksi dengan cara yang sudah saya gambarkan tadi, yaitu mereproduksi maskulinitas ala penjajah dengan mencari maskulinitas serupa dalam tradisi India, tapi ada juga yang melakukan hal yang berbeda dan yang menurut Nandy lebih menarik dan lebih subversif. Nah, salah satu yang paling mendalam dibahas oleh Nandy dan dianggapnya paling menarik dan paling sukses adalah Mahatma Gandhi. Nah, jadi ya ini menurut Nandy adalah contoh laki-laki yang sebagai pribadi dan dengan gerakannya berhasil untuk mensubversi hypermaskulinitas yang sangat dominan itu. Kita tahu bahwa di tengah situasi kolonial itu yang digagas oleh Gandhi itu justru gerakan non-kekerasan, non-violence. Jadi sama sekali tidak mengcounter tadi kekerasan dengan kekerasan, tapi justru sebaliknya, justru mengajarkan non-violence. Nah, kemudian juga Nandy melihat betapa Gandhi ini merayakan androgini. Androgini itu ya seperti yang sudah saya sebut tadi ya, semacam sifat antara laki-laki dan perempuan, antara feminin dan maskulin. Jadi ya Nandy ini sangat menerima dan justru merayakan unsur feminin dalam diri laki-laki, di kelembutan, juga peran-peran yang atau pekerjaan misalnya memintal kain gitu, membuat kain sendiri yang bisa dipandang sebagai tadinya pekerjaan perempuan. Jadi itu yang dilakukannya sendiri. Jadi ya unsur feminin dalam diri seorang laki-laki itu sangat tidak ditolak oleh Gandhi. Nah, jadi ya Gandhi itu tidak berusaha menandingi maskulinitas kolonial dengan sama-sama menjadi agresif, sama-sama menjadi hypermaskulin. Dia justru dalam gerakannya itu tidak terlalu peduli dengan reaksi orang. Dia tidak peduli bahwa sikapnya dalam
perlawanan yang dia rancang itu sering dipandang rendah, dipandang konyol oleh penjajah. Kadang-kadang dia dipandang sebagai seperti kekanak-kanakan dalam sikap-sikapnya. Nah, itu tidak terlalu dihiraukannya. Nah, jadi ya justru karena Gandhi ini tidak reaktif, jadi bukan berusaha untuk menandingi, menyamai penjajah, yang sebenarnya menurut Nandi itu justru membuat perlawanan otomatis pasti akan selalu kalah. Karena kalau menandingi, berusaha sama-sama hypermaskulin, toh kekuatan lebih ada pada penjajah. Nah, tapi Gandhi ini justru berusaha mensubversi dengan tidak mengikuti logika itu, tapi menggali gagasan-gagasannya sendiri dan identitas gendernya sendiri, maskulinitasnya sendiri, tanpa menghiraukan bahwa itu terlihat sebagai sesuatu yang lemah, yang konyol oleh penjajah. Nah, justru dengan sikap yang demikian, Gandhi ini menjadi kekuatan yang sulit dikontrol oleh rejim kolonial. Justru karena dia tidak takut dipandang konyol, tidak bagaimana bilangnya ya, tidak bermain di level yang sama, tapi mensubversi, mengembangkan sesuatu yang berbeda di mana penjajah tidak bisa masuk. Nah, jadi itu contoh subversi yang dibahas oleh Nandi di sini. Dia memperlihatkan betapa ada kemungkinan untuk mengembangkan maskulinitas yang berbeda, dan itu juga justru punya potensi subversi dan resistensi yang lebih kuat daripada berusaha untuk menandingi hypermaskulinitas yang terbentuk di penjajah lewat penjajahan tadi. Jadi ya sebagai kesimpulan kita bisa melihat bahwa hegemoni maskulinitas yang agresif, yang macho tadi, yang kompetitif, yang saat ini ya sampai saat ini tentu berbekas, sering kita sesalkan, sering kita kritik. Maskulinitas semacam itu ternyata dalam banyak kasus itu berkaitan dengan kolonialisme atau bahkan lahir dari proses kolonialisme, baik di pihak dia atau di dalam budaya Barat maupun di budaya terjajah yang tadi mengcounternya, mengadopsinya. Nah, dan itu berlanjut tentu sampai saat ini. Jadi karena dominasi global juga berlanjut seperti serupa dengan di zaman kolonial, itu maskulinitas yang lahir juga tetap mirip. Nggak tahu apakah misalnya maskulinitasnya Donald Trump itu bisa dimasukkan di sini. Agak lucu juga ya kalau tadi kita melihat bahwa maskulinitas pribumi sering dilihat sebagai kekanak-kanakan. Mungkin kalau zaman sekarang maskulinitas hegemonik itu justru yang konyol dan kekanak-kanakan. Ya itulah sekedar intermezzo, bercanda. Refleksi yang belum matang, cuman terlintas saja. Jadi ya kita melihat betapa ada hegemoni maskulinitas itu. Nah, kemudian tentu itu terjadi dengan meminggirkan sekian jenis maskulinitas yang lain.
baik di negara-negara barat, di mana tadi kita lihat lewat proses penjajahan juga hypermaskulinitas mulai lebih dominan dan jenis-jenis maskulinitas yang berbeda yang ada di budaya Eropa sendiri mulai terpinggirkan tapi tidak mati. Nah, maupun di budaya terjajah juga, di mana maskulinitas yang berbeda dari mainstream tersebut itu menjadi terpinggirkan. Nah, respon yang digambarkan oleh Nendi tadi, direspon di mana terjajah merespon dengan meniru hypermaskulinitas penjajah, meskipun kadang dengan versinya sendiri atau dengan merepresentasikannya justru sebagai bagian dari budaya sendiri, itu saya rasa terjadi dalam banyak versi. Salah satu yang bagi saya langsung terlintas dan saya rasa sangat mungkin terjadi proses serupa di situ adalah maskulinitas seperti yang kita lihat di foto yang saya tempatkan di sini, gitu kan. Jadi kelompok-kelompok seperti FPI atau kelompok radikal serupa yang saya duga melakukan hal serupa. Jadi mereka kan sering sekali sangat anti-Amerika, ideologinya seperti bagian dari resistensi terhadap relasi terhadap penjajah atau terhadap pihak-pihak yang superior secara global. Nah, jadi retorikanya seperti itu, tapi dari sikapnya terlihat seperti meniru agresivitas yang sama. Di agresivitas fisik, mengancam, siap berperang dan menonjolkan ya sesuatu yang saya rasa juga pantas disebut sebagai hypermaskulinitas. Dan itu justru mirip seperti dalam kasus yang dibahas oleh Nendi, juga didasarkan bukan pada peniruan terhadap budaya yang mengancam, ya, tapi sebagai sebagai berdasar di budaya sendiri atau khususnya agama sendiri. Jadi ya retorikanya kan berbicara tentang jihad, ya. Jadi seakan-akan maskulinitas seperti itu adalah maskulinitas yang asli Islam. Jadi ya prosesnya saya rasa bisa dibandingkan dengan proses yang terjadi dalam konteks Hindu di India. Akan mungkin menarik kalau ditelusuri lebih jauh. Saya belum pernah melihat penelitian yang melakukan itu dengan lebih terstruktur. Ini hanya gagasan yang saya terpikir bagi saya ketika mencoba mengkontekstualisasikan bacaan dari Isis Nendi ini dengan konteks masa kini di Indonesia. Nah, jadi ya seperti yang kita lihat dari argumentasi Nendi tadi, Nendi melihat alternatif ya tertentu yang bagi dia potensial. Jadi alternatif yang pantas diusahakan adalah dengan merangkul maskulinitas yang lain justru di luar hegemoni itu. Bukan menandingi hypermaskulinitas dengan hypermaskulinitas lain sehingga terjadi suasana saling menghadapi, saling menonjolkan agresi,
tapi justru dengan lewat maskulinitas yang berbeda, di mana ada potensi subversif tertentu, karena justru si pelaku resistensi ini menjadi tidak tersentuh oleh pihak dominan, karena konsep maskulinitasnya berbeda, dan usaha untuk mendominasi, untuk merendahkan itu tidak bisa menyentuhnya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks agama yang sering sekali menjadi rujukan dalam gerakan-gerakan perlawanan maupun rujukan bagi identitas gender, sosok-sosok penting dalam, saya rasa ya semua agama utama dan agama-agama yang diakui di Indonesia, semuanya sebetulnya bukan sosok hypermaskulin. Sosok seperti Yesus, seperti Nabi Muhammad, seperti Buddha, itu kan semuanya sosok yang sangat jauh dari laki-laki gagah, kompetitif, seperti misalnya tokoh film Hollywood ataupun ala transnational business masculinity-nya Cornell, laki-laki yang dominan, yang selalu berusaha untuk mengalahkan laki-laki lain. Para tokoh-tokoh ini semuanya memiliki sifat lembut dan feminin yang cukup kuat. Jadi di situ saja sebetulnya kita sudah bisa melihat potensi-potensi subversi tertentu yang sebenarnya bisa digali dalam mengembangkan maskulinitas yang alternatif atau bahkan subversif tadi. Baik, mungkin itu saja untuk topik kita hari ini. Saya akan menutup di sini. Baik. Jadi sampai ketemu Selasa siang.